Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabipun, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Leni Nurasana dengan NPM 2213024087 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel, materi kelas 12 SMA. Nah, yang pertama terdapat macam-macam pembelahan sel. Yang pertama yaitu sel membelah secara amitosis, biasanya dilakukan oleh amoeba dan bakteri. Kemudian pembelahan sel secara mitosis yang dilakukan oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir pembelahan sel secara meiosis yang dilakukan oleh sel-sel gamet. Nah, jadi apa sih pembelahan sel secara amitosis itu? Jadi, amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, pembelahan sel secara amitosis ini terjadi pada sel-sel prokariotik, contohnya yaitu bakteri dan juga amoeba. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis ini dilakukan oleh sel-sel tubuh. Nah, pembelahan sel secara mitosis merupakan proses reproduksi sel di mana sel-sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu tahap profase, tahap metafase, tahap anafase, dan juga tahap telofase. Nah, hasil akhirnya yaitu dua anakan sel yang bersifat diploid. Jadi, apa saja ciri-ciri dari tahapan pembelahan sel secara mitosis itu? Yang pertama dari tahap profase, ciri-cirinya yaitu kromatin mendekat membentuk kromosom. Kemudian membran inti menghilang. Dan yang selanjutnya yaitu sentriol menuju kutub yang berlawanan. Adapun ciri dari tahap metafase, yaitu yang pertama, kromosom berbaris di satu ekuator, di satu bidang yang sejajar di tengah-tengah. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu sentromer terikat pada benang-benang spindel. Nah, untuk ciri tahap mitosis yang selanjutnya yaitu tahap anafase. Yang pertama, ciri dari tahap anafase yaitu sister kromatin terpisah, lalu masing-masing ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, adapun ciri dari tahap telofase yaitu membran inti terbentuk kembali. Nah, pada tahap telofase ini terjadi proses sitokinesis, yaitu pelekukan yang membuat satu sel menjadi dua. Sitokinesis adalah pemisahan sitoplasma. Nah, jenis pembelahan sel yang terakhir yaitu pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini dilakukan oleh sel-sel gamet. Nah, meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 anak sel. Jadi sifat anak selnya nanti adalah haploid, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan secara meiosis ini berlangsung 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan juga tahap meiosis 2. Nah, kemudian tahapan dari meiosis 1 terbagi lagi, yaitu tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Nah, khusus untuk meiosis 1 pada tahap profase 1, nah itu terdapat tahap-tahapan yang lebih kompleks yang meliputi tahapan leptoten, tahapan zigoten, tahapan pakitan, tahapan diploten, dan juga tahapan diakinesis. Nah, apa saja ciri-ciri dari tahapan-tahapan tersebut? Nah, untuk tahapan leptoten yaitu cirinya kromatin menebal membentuk kromosom. Kemudian pada tahap zigoten cirinya yaitu kromatid mengganda menjadi banyak. Nah, untuk tahapan pakitan cirinya yaitu kromosom homolog saling mendekat membentuk tetrat. Nah, adapun untuk tahapan diploten ini
terjadi proses crossing over atau biasa disebut juga proses pindah silang. Nah, kemudian tahap terakhir dari profase 1 dari tahap meiosis 1 yaitu membran inti menghilang. Kemudian masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, jadi pada tahapan metafase 1 yaitu kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. Kemudian tahapan anafase 1 kromosom homolog terpisah ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Nah, adapun tahapan terakhir dari meiosis 1 yaitu tahapan telofase dan sitokinesis. Nah, jadi pada telofase 1 ini terjadi sitokinesis yang menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, karena hasil akhir dari pembelahan sel secara meiosis yaitu 4 anakan sel yang bersifat haploid, maka setelah dari tahap telofase 1 menuju ke tahap meiosis 2 yang terbagi tahapannya menjadi tahap profase 2, tahap metafase 2, tahap anafase 2, dan tahap telofase 2. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu pada profase 1, kromatin menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Nah, ini terdapat 2. Jadi, hasil dari tahapan telofase 1 tadi masuk ke tahapan meiosis 2. Mereka membelah kembali. Kemudian, pada tahap metafase 2, kromosom berbaris di satu bidang ekuator. Kemudian tahap anafase 2, sister kromatid terpisah kemudian ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Nah, adapun tahap terakhir dari meiosis yaitu tahapan telofase 2. Di mana pada tahap telofase 2 ini terjadi tahapan sitokinesis, yaitu pelekukan sel. Jadi, hasil akhirnya yaitu merupakan 4 sel anakan yang bersifat haploid, memiliki setengah informasi dari induknya. Nah, jadi itulah macam-macam dari pembelahan sel yang dapat saya paparkan. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa melalui kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.